Tahun itu adalah 2020. Indonesia menyaksikan terpesona saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap skandal suap di dalam Komisi Pemilihan Umum yang dikenal sebagai KPU. Di pusatnya adalah Harun Masiku, seorang politisi yang dituduh menyuap untuk mendapatkan kursi parlemen. KPK meluncurkan penyelidikan, tetapi Masiku menghilang seolah-olah ke udara tipis. Bertahun-tahun telah berlalu, dan keberadaannya tetap menjadi misteri. Kasus ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Indonesia, mengguncang kepercayaan publik pada lembaga-lembaga yang seharusnya menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Bagaimana mungkin seorang tersangka dalam kasus profil tinggi seperti itu bisa menghilang begitu saja? Kecurigaan tumbuh, dan jari-jari menunjuk ke arah KPK itu sendiri, khususnya Ketua KPK, Firly Bahuri. Firly Bahuri, seorang mantan jenderal polisi, mengambil alih KPK di tengah kontroversi. Kritikus mempertanyakan komitmennya untuk memerangi korupsi, mengutip sejarah dugaan pelanggaran etika. Kekhawatiran ini semakin dalam saat kasus Harun Masiku terungkap. Tindakan Firly, atau kurangnya tindakan, menimbulkan kecurigaan dan memicu tuduhan campur tangan dalam penyelidikan. Alih-alih memimpin upaya untuk menangkap Masiku, Firly tampak meremehkan keseriusan kasus ini. Dia membuat pernyataan publik yang meremehkan peran Masiku, bahkan menyarankan bahwa dia hanya saksi. Ini bertentangan dengan temuan KPK sendiri dan beratnya tuduhan. Tindakannya tidak banyak meredakan badai kecurigaan yang mengelilinginya. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak detail yang mengkhawatirkan muncul, semakin meragukan komitmen Firly untuk membawa Masiku ke pengadilan. Penyelidik internal KPK menuduh bahwa Firly sengaja menghambat upaya mereka untuk menemukan buronan tersebut. Saksi kunci mengklaim mereka ditekan untuk mengubah kesaksian mereka, sementara bukti penting tampaknya menghilang begitu saja. Salah satu tuduhan paling memberatkan melibatkan pemindahan penyelidik berpengalaman dari kasus Masiku. Petugas berpengalaman ini tiba-tiba dipindahkan ke departemen lain, secara efektif menyingkirkan keahlian dan kemajuan mereka dalam penyelidikan. Pengganti mereka, banyak yang dianggap dekat dengan Firly, tidak banyak membuat kemajuan, memicu spekulasi tentang penutupan yang disengaja. Penanganan kasus Harun Masiku telah menimbulkan bayangan panjang atas KPK. Apa yang dulu dipuji sebagai lembaga paling terpercaya di Indonesia telah menghadapi pengawasan dan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepercayaan publik, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun penuntutan yang berhasil, telah terguncang hingga ke intinya. Hilangnya Harun Masiku yang belum terselesaikan, berfungsi sebagai pengingat yang mencolok tentang rapuhnya keadilan dan ancaman korupsi yang selalu ada. Publik Indonesia pantas mendapatkan jawaban. KPK harus menunjukkan komitmennya terhadap keadilan, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Hanya dengan begitu, ia dapat berharap untuk memulihkan reputasinya yang ternoda dan mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang.